pertanian. Karena selama ini yang kita anggap anggur itu hanya hidup di daerah dingin dan padahal kita bisa lihat bersama bahwa di di suhu yang kurang lebih sama dengan Purworejo pun bisa tumbuh dan bisa lebat. Oleh karenanya maksud kami yang warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Kang Warso. Saya dari Cilacap dan profesi saya ini pengangguran. Jadi kalau di anggur itu disebutnya pengangguran. Nah, mungkin cerita sedikit latar belakang. Di anggur ini saya mulai fokus menanam dan membudidayakan itu sekitar tahun 2018. Jadi kalau sekarang mungkin sekitar 3 tahunan yang lalu. Itu dulu saya tanam di lahan di atap rumah, di dak itu. Dari dak itu sekitar jumlah pohonnya sekitar 20-an. Itu ada 2 jenis. Itu kalau itu nama jenis akademik, yang pohonnya hitam, sama trans, buahnya warna kuning pink. Nah, ini kemarin ini kebetulan Mbah Rono itu mengundang saya sekaligus ngirim bibit. Jadi Mbah Rono sudah biasa pesan bibit ke saya untuk mulai dari awal pembuatan kebun, juga semua bibit dan pupuk termasuk pendampingan budidaya itu dari saya semua. Nah, ini kemarin beliau cerita katanya ada acara ya, semacam sharing pengalaman budidaya tanaman anggur ke warga Purworejo ya Pak. Dan terima kasih untuk waktunya Pak Lurah. Ini saya diberi kesempatan untuk berbagi. Sebelumnya mungkin saya sharing tentang prospek di anggur. Kenapa saya, Mbah Rono, dan kita semua itu harus membudidayakan anggur. Nah, yang pertama, anggur ini termasuk jenis buah yang eksklusif. Itu mungkin kalau di pasaran dilihat dari harganya itu stabil dan cukup tinggi. Kalau dari hasil panen itu saya dan teman-teman pengangguran se-Indonesia itu menjual dengan harga Rp100.000 per kilo di kebun. Jadi sementara ini masih penjualan di kebun. Jadi para pembelinya langsung datang, bisa langsung petik langsung atau mau dipetikin gitu. Termasuk di sini juga seperti itu. Dan dari infonya Mbah Rono itu panenan 4 bulan yang lalu itu di sini ada sekitar 2.500 dompol. Itu dari sekitar 100 tanaman. Jadi cukup bagus ya. Terus yang kedua itu produktivitasnya tinggi, dan yang ketiga itu anggur tidak mengenal musim. Beda sama mangga atau tanaman buah yang lain itu musiman ya, mungkin setahun cuma sekali. Nah, anggur ini bisa dipanen tanpa mengenal musim. Bisa kita atur sesuai keinginan kita. Mau panen di bulan Januari atau panen di bulan Juni itu bisa. Dan untuk rotasi panennya juga bisa dibuat sampai 3 kali setahun. Cuman untuk ini idealnya di 2 kali setahun. Nah, kalau 3 kali terlalu berat, nanti efek ke tanamannya yang terlalu menguras energi, malah bisa bikin meriang gitu Pak. Nah, untuk mencapai itu kita harus persiapkan dulu sebelum masuk ke teknis. Kalau saya biasanya dari diri mungkin kita harus semangat, sabar, dan telaten. Nah, itu kayak Mbah Rono dulu itu luar biasa semuanya, mulai dari
pertama tanam itu nggak langsung jadi seperti ini Pak. Itu banyak tantangan kendalanya, dari hamanya, terus jamur, terus dulu itu pas musim hujan. Musim hujan seingat saya itu akhir tahun 2019, itu bulan November ya. Jadi 1 bulan pertama itu tanaman rusak. Itu belum pakai atap. Nah itu ya kalau nggak kuat ya mungkin menyerah gitu loh Pak. Jadi sebelum mulai itu harus dikuatkan dulu. Yang pertama mental itu, kesabaran, terus ketelatenan. Jadi memang di samping prospeknya yang cukup bagus dan ini ya ada tantangannya. Tantangannya itu banyak sekali dan itu harus kita lalui. Saya juga di kebun di Cilacap sana lumayan itu. Mungkin setahun nggak jadi karena masalah di uret terus dan masalah-masalah lain ya itu harus stok sabarnya butuh banyak lah gitu ya. Jadi mungkin jangan dibayangin wah ini nilainya bagus terus dipikir sangat mudah, itu enggak. Jadi dari awal kita sudah persiapkan. Oke, nanti mungkin istirahat dulu kita, ini nunggu adzan gitu. Tanam awal pertama kali saya kepingin nanam anggur itu mungkin bisa dibilang banyak nggak enaknya. Awalnya saya pergi ke Bantul, kemudian saya tanya bibit di sana harga 1 juta, 1,5 juta, dan itu saya dicuekin. Saya bawa uang 300 juta waktu itu. 3 kali saya ke sana dicuekin dengan saya bilang katanya di YouTube harga 150. Dia bilang beli aja di YouTube, dia bilang. Nah kemudian saya buka YouTube, ketemu Rafati Farm. Kebetulan Kang Warso punya channel namanya Rafati Farm, bisa nanti bapak-bapak atau ibu buka. Di situ banyak tutorial tentang penanaman anggur. Kemudian saya pergi ke Cilacap, pergi ke rumahnya Kang Warso. Ketika saya datang ke sana itu buah anggurnya menyenangkan sekali, banyak sekali. Padahal hanya di dak-dakan rumah itu. Nah, kemudian kita ngobrol banyak tentang anggur sama Kang Warso. Kemudian beliaunya kerso untuk mementori saya. Jadi hampir 2 minggu sekali dia pasti datang ke Jogja untuk mementori saya selama mungkin 1 tahun ya kan. Sebelum ada COVID itu baru berhenti. Nah, awal pertama kali saya nanam ini di sini 5 bulan saya sudah berbuah semua. Cuman buahnya nggak banyak, gempolannya paling sekitar 100-an gitu. Nah kemudian setelah berjalannya waktu, terakhir 4 bulan yang lalu kita panen 2.500 dompol dengan pas Pak Lurah tindak sini ya Pak Lurah. Kemudian dompolannya itu kurang lebih 7 on 1 kilo. Jadi kemungkinan kemarin hampir dapat berapa kintal ya? Saya lupa saya. Jadi awalnya seperti itu aja. Jadi yang penting butuh ketelatenan dan kesabaran. Awalnya cuma seperti itu. Mungkin nanti kalau ada pertanyaan teknis sama Kang Warso lebih paham. Kebetulan dia anak IPB, jadi tahu tentang ilmu tentang anggur, pemupukan dan sebagainya. Kebetulan kita kerjasama dengan Kang Warso. Nah ini ya. Oh ya. Mungkin ini ada contoh sebagian anggur bisa nanti ya. Kebetulan kita habis panen, jadi pas habis ini kemarin pas Pak Lurah tidak sini masih banyak sebenarnya. Ini. Belum begitu matang, cuman jangan Tak jemput telu wae aku. Wis. Kelingan tanggane Rut. Sementara itu dulu. Nanti ada selebihnya nanti bisa ditanyakan sama Kang Warso. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Benar. Aduh, malah. Iki. Ngalor. Kayaknya wis ono kae. Oke, sambil nyicipi anggur hasil panenan Jogja. Dilanjut ya. Jadi untuk teknis budidaya Ngomong ono. secara singkat saya cerita. Kalau misalnya mau belajar lebih detail bisa buka-buka di YouTube. Itu ada banyak sekali ilmu di sana. Kalau di ini saya nama channelnya Rafati Farm. Kalau yang sering buka medsos atau YouTube mungkin sering lihat saya gitu. Rafati Farm. Nah itu nanti untuk persiapan penanaman itu, jadi kadang kita itu
pengennya buru-buru. Jadi lahannya belum siap, medianya belum siap, sudah beli bibit. Padahal kita harus siapin dulu itu medianya harus benar-benar siap. Jadi kalau media udah matang istilahnya, pupuk kandang itu nggak boleh baru. Ya kalau mungkin bapak-bapak ini sering tanam tanaman ya sudah paham lah. Nah di situ dulu di sini juga saya datang pertama itu langsung untuk persiapan media tanam. Sekitar mungkin 2 bulan sebelum mulai penanaman itu sudah cek lahan, cek kondisi, setting tempat, sekaligus langsung eksekusi untuk persiapan media tanam. Nah untuk medianya ini apa saja? Itu kalau saya itu pakai campuran sekam bakar, terus pupuk kandang. Untuk pupuk kandang saya pakai dari kotoran kambing karena yang mudah diperoleh dan juga pengelolaannya juga mudah. Terus satu lagi ada sekam mentah atau sekam lapuk. Nah itu 3 bahan itu saja, itu perbandingannya 1:1:1. Itu prosesnya bahan-bahannya dicampur, terus dicampur rata, terus didiamkan dulu sekitar 1 bulanan lah. Atau kalau kita lihat sudah mulai ditumbuh rumput, berarti itu tanda media sudah matang. Nah kalau di sini sendiri kemarin karena Mbak Rono itu nggak sabar nunggu proses sebulan lebih itu nggak matang-matang, akhirnya pakai komposisi sekam bakar dengan casting. Nah kalau yang ini pakai perbandingannya 2:1. Kalau media yang sekam bakar casting ini bisa langsung dipakai, jadi begitu dicampur bisa langsung digunakan karena 2:1 ya Pak. Jadi ada beberapa formulasi, nanti disesuaikan saja dengan kondisi yang ada di sekitar. Itu setelah media siap, kemudian untuk jarak tanamnya itu, untuk jarak tanam ideal itu 3 meter kali 2 meter. Itu 3 meter antara barisan, 2 meternya dalam barisan. Nah kalau di sini pakai dalam barisannya 1,5 karena pengennya cepet rapat, jadi ditanam lebih rapat. Kalau misal di 1,5 meter itu 6 bulan itu sudah rapat tajuknya. Jadi cabang-cabangnya sudah menutup. Kemudian untuk kalau tanam di tanah itu bisa pakai sistem lubang tanam kayak seperti tanam buah-buahan lainnya. Untuk ukuran idealnya itu 60 cm kali 60 cm kali 60. Jadi tanah di lubang, terus media tanam yang kita siapkan tadi dimasukkan ke dalam lubang. Nah selama proses persiapan media itu kita harus menjaga kondisi media selalu dalam keadaan lembab. Nah, kalau misal kondisi hujan sih masih bisa lembab terus. Misal kita nyiapin pas kemarau ya kita harus rajin-rajin nyiram. Jadi karena kalau nggak lembab itu nanti proses dekomposisinya nggak lancar gitu. Jadi mungkin ada belum matang gitu. Nah kemudian nanti misal sudah siap, oh ya satu lagi kendala tanam anggur itu adalah hujan. Itu makanya kalau kebun-kebun anggur biasanya pakai naungan plastik. Nah itu biasanya kalau pemula mau nanam itu mikir dari bangun naungannya aja udah berapa ini pakai besi gini, berapa banyak, akhirnya ya belum mulai udah mundur. Tetapi jangan khawatir, untuk bangunan ini nggak harus besi atau baja ringan, jadi bisa juga pakai bambu, itu yang lebih ekonomis ya. Kalau saya di Cilacap semua pakai bambu kecuali bangunan yang di atas itu pakai besi. Media satu itu yang 3 bahan, kalau yang 2 bahan itu 2:1. Nah, nanti mungkin kita bisa diskusi ya, mungkin setelah maghrib kita lanjut ke diskusi. Kalau ada pertanyaan silakan nanti langsung dijawab.
Sekarang saya sampaikan untuk materi yang umum dulu. Kembali ke bangunan ya. Jadi misal kalau di bambu itu pengalaman saya itu biayanya sekitar 50.000 sampai 60.000 per meter persegi. Itu sudah siap pakai. Jadi misal punya lahan 100 meter persegi ya tinggal dikalikan mungkin sekitar 6 juta gitu Pak. Kalau untuk di halaman itu kayaknya nggak terlalu besar lah ya, dengan luasan 10 meter ya kali 60.000 ya paling 600 ribuan lah. Gitu. Nanti paling nanti bangunan ini penting, jadi paling enggak disiapkan dulu sebelum menanam, karena kalau sudah ada bangunan itu rasanya itu ayam menurut Pak. Jadi tanaman dibiarin aja tuh enggak ada masalah. Beda kalau di tanpa bangunan. Itu apalagi pas musim hujan, wes pikirannya mumet tuh. Wis ngurusi jamur, ngurusi apa tanamannya ya, akhirnya ya malah nggak jadi. Jadi lebih baik usahakan dulu bangunan itu udah jadi dulu. Walaupun bisa kalau mau ini, kalau pas ngepasi musim kemarau bisa bikin bangunan tuh pas mau masuk musim hujan. Jadi agak ada ini, tapi tetap harus ada. Nah selanjutnya untuk bangunan sudah, terus untuk rambatan. Jadi ada 2 sistem rambatan. Itu yang pertama para-para dan yang kedua trellis. Kalau yang di sini yang ada itu sistemnya para-para. Untuk tinggi para-para itu bisa disesuaikan dengan tinggi orang yang merawat. Jadi kalau hitungannya 1 jengkal di atas kepala orang yang merawat. Misal kalau mau dibuat untuk tempat seperti ini untuk kunjungan orang ya, karena tinggi orang ada yang pendek ada yang tinggi, jadi harus dibuat bisa masuk untuk semua. Itu yang masuk di angka 220 cm, 2,2 meter. Nah kalau dulu saya kan karena pendek jadi saya bikin 190. Ada tamu yang tinggi akhirnya dong. Nah, ya memang tamu gitu loh Pak. Akhirnya saya ubah, saya tinggiin jadi 210. Terus untuk setelah itu bibit. Nah ini perlu diperhatikan juga karena penting juga kualitas bibit. Jadi banyak sekali beredar itu bibit anggur tapi kualitasnya tidak sama. Jadi ada yang biasa, ada yang bagus, ada yang bagus banget. Kalau dulu di sini itu umur 3 bulan, 4 bulan itu udah pada bunga. Nah, karena dari medianya bagus, terus bibitnya bagus, pukunya bagus, makanya cepat. Terus kemudian kalau sudah ditanam itu tindakan perawatan secara umum sih biasa, dari penyiraman itu tiap hari disiram, terus pemupukan untuk pemupukannya kita pakai sistem siram atau kocor, itu dilakukan setiap 1 minggu sekali. Kalau di awal setelah tanam itu sekitar 6 bulan pertama pakai pupuknya NPK 16 itu 1 pohon sekitar 1 sampai 2 sendok makan. Jadi kalau bikin lakukan dalam 1 liter air per 20 liter ya sekitar 1 gelas aqua. Jadi pupuknya 1 gelas aqua, airnya 20 liter. Disiramkan per tanamannya 1 liter setiap 1 minggu. Nah merawat anggur itu kuncinya di pemupukan. Jadi cukup kita berikan pemupukan rutin setiap 1 minggu sekali. Nah kemudian untuk pengendalian hama penyakit kita juga wajib ya nyemprot insektisida dan fungisida. Kalau yang wajib itu fungisidanya. Fungisida itu harus disemprot, kalau nggak pakai atap itu wajib seminggu sekali. Untuk bahannya bisa pakai amistartop, terus kopset atau koset, ada lagi ridomil atau saromil. Itu ada 3 bahan. Nah itu dirotasi pemakaiannya selang 1 minggu. Itu tujuannya supaya
jamurnya nggak kebal. Kemudian untuk pengendalian hama bisa dilakukan jika ditemukan serangan. Misal ada ulat, nanti disemprot pakai lanet atau pakai prepaton. Kalau ada kutu-kutuan bisa disemprot demolis. Terus apalagi namanya? Yang banyak sih biasanya kutu, belalang pakai lanet bisa. Nah kalau pakai atap ini lebih ringan di penyemprotan ya Pak. Jadi mungkin dalam jangka 2 minggu sampai 4 minggu itu kita nggak perlu nyemprot. Itu kalau misal ketemu ada jamur baru kita semprot. Tapi tetap mungkin banyak yang beranggapan kalau sudah pakai naungan itu nggak perlu nyemprot. Itu nggak benar. Tetap harus ada penyemprotan karena kalau nggak disemprot nanti jamurnya keluar, tetap sama aja. Terus untuk selanjutnya pupuk rutin, semprot rutin, terus ada pemangkasan. Nah ini yang beda dari tanaman lain, itu anggur ini harus dipangkas. Bagaimana untuk teknisnya? Untuk periode waktu pangkasnya itu setiap 4 bulan. Jadi 4 bulan sekali dipangkas. Itu untuk ajuan umum. Ini untuk pangkas tua. Jadi ada 2 macam. Kita bisa memangkas cabang tua 4 bulan atau pemangkasan di cabang muda. Nah kalau cabang muda ini waktunya nggak harus nunggu 4 bulan. Itu cukup mulai 2 bulan atau 2-3 bulanan itu sudah bisa dipangkas. Terus syaratnya untuk dipangkas itu yang pertama ukuran diameter cabang itu minimal sudah sebesar pensil. Nah itu baru boleh dipangkas. Kalau di bawah pensil ya belum memenuhi syarat, belum boleh dipangkas. Itu harus di rehab dulu sampai nanti ukurannya jadi 1 pensil. Jadi nanti kalau pangkas tua itu tadi pensil dan sudah tua. Nah untuk pemangkasan ini tujuannya ada, yang pertama itu untuk di tahap mungkin di 1 tahun pertama itu ditujukan untuk membentuk tanaman. Jadi pembentukan cabang itu kita bentuk, kita pangkas supaya cabangnya bertambah banyak. Jadi karena semakin banyak cabang nanti akan semakin banyak buah. Terus yang kedua ada pemangkasan pembuahan. Nah itu fungsinya dipangkas untuk supaya anggurnya berbuah. Nah kalau nggak dipangkas-pangkas ya anggur nggak berbuah, kecuali kepotong belalang atau apa baru mau berbuah. Jadi kadang mungkin kalau awam kita eman-eman mau mangkas tanaman udah subur lemu gitu ya dipangkas. Nah itu akhirnya malah nggak buah-buah gitu Pak. Jadi jangan eman. Nah, setelah dipangkas ini nanti kalau setelah pembuahan dipangkas biasanya sekitar 2 minggu itu sudah mulai keluar bunga. Nah ini ada perawatan bunga nanti sampai panen. Di sini mungkin yang lebih harus diperhatikan karena banyak sekali kendala saat dari bunga sampai buah. Itu mulai dari bunganya rontok, terus buahnya burik sampai buahnya pecah-pecah. Nah itu nanti tantangannya di situ. Kalau belum mengalami itu nanti belum marem. Nanti mungkin harus mengalami buah pecah dulu, buah rontok. Gitu. Tapi nanti ya itu tadi yang penting sabar dan telaten. Gimana caranya biar buah itu bisa dipanen buah mulus, panennya buah besar dan banyak. Itu untuk prosesnya ada perlakuan penjarangan buah, terus ada pencelupan hormon itu namanya giberelin. Itu dicelup pas sebelum mekar, itu biasanya umur sekitar 20 harian setelah pangkas. Nah ini satu lagi acuan dari anggur ini pakai HSP ya, hari setelah pangkas. Jadi tiap memangkas itu baiknya dicatat. Kadang kalau diinget-inget tok itu lupa Pak. Saya biasa kasih catatan tuh di tanaman ini tanggal pangkas berapa, jadi lebih mudah untuk menentukan pangkas berikutnya atau menentukan umur bunga. Itu ini sekarang ini wayai nyelup apa belum, apa wayai nyemprot apa belum, itu nanti dari hari setelah pangkas gitu. Terus untuk penjarangan itu wajib, karena anggur itu kalau nggak dijarangi itu rapat, kondisi buahnya itu rapat banget, desek-desekan, akhirnya malah nanti nggak panen, jadi buahnya jadi gampang pecah.
boleh dicoba nanti kalau sudah mulai tanam, ada yang dibiarin, terus ada yang dijarangin. Itu kalau selain itu penjarangan ini juga untuk membuat supaya buahnya lebih besar. Jadi ada beberapa jenis itu ukuran buah nggak sama, nanti teknik penjarangannya juga nggak sama. Ada yang dibuat mungkin satu tandan itu cuma 60 buah, ada yang sampai 100, itu tergantung ukuran. Kalau jenis ini akademik, ini termasuk ukurannya sedang. Ini untuk acuan penjarangannya di antara 80 sampai 100. Jadi satu tandan itu, tandan yang satu jengkal ya, tandan satu jengkal itu isinya cukup 80 buah sampai 100 buah. Nah itu kita mungkin buang buahnya banyak, jadi hampir 70% itu dibuang. Jadi 80 itu sisa sekitar 30% aja. Nah, itu yang kedua itu eman-eman lagi nanti ya. Mungkin ada rasa eman-eman itu yang bikin jadi nggak mau jarang gitu ya. Terus untuk selanjutnya pembungkusan buah itu untuk pencegahan lalat buah. Kalau daerah banyak lalat buah itu mulai dibungkus setelah sekitar 2 bulanan atau sebelum mulai berubah warna, karena lalat buah nyerangnya pas sudah lembek itu udah mulai berubah warna, itu baru mulai nyerang. Kalau di pas kecil itu belum. Itu sampai nanti untuk panen buah anggur itu macam-macam. Ada yang cepat, ada yang lama, tergantung jenisnya. Nah kalau di sini ada jenis Goswi itu 90 hari itu sudah matang. Kalau di jenis Trans akademik itu 105 hari, jadi selisihnya 2 minggu. Begitu nggih, ini mungkin segini dulu ceritanya. Terus mungkin kita istirahat sholat maghrib sambil nanti mungkin menunggu dilanjut diskusi nggak Pak Lurah, atau mau dilanjut atau gimana, monggo.